Warga Lumajang, Jawa Timur meletakkan sandal di depan toko sebagai pengganti antrian demi bisa membeli minyak goreng murah. Hal itu dilakukan karena mereka lelah menunggu berjam-jam toko buka. Saat pintu dibuka, warga pun langsung berebut masuk. Ini dapat berapa liter? Dapat 1 liter. Itu sempat ini sandalnya yang buat antri ya? Iya. Kenapa Bu? Takut dan kebagian. Kebagian ya? Ya. Jadi sandalnya yang dibuat antri Iya, ya? dibuat. Apa? Minyak goreng memang masih langka Iya, ya? masih langka, susah Pak. Ini mau hari raya. Iya. Di Purwakarta, Jawa Barat, warga antre membeli minyak goreng murah di sebuah toko grosir. Mereka mengaku tak mendapatkan minyak goreng di minimarket maupun toko lainnya. Perjuangan membeli minyak goreng bahkan menelan korban jiwa. Seorang ibu rumah tangga di Samarinda, Kalimantan Timur, meninggal diduga akibat kelelahan saat antre minyak goreng di sebuah swalayan. Kalau kondisi beliau sebenarnya sehat aja, kemungkinan ya lantaran karena kecapean juga. Memang minyak pas habis di rumah atau gimana? Kebetulan habis, tidak ada minyak di rumah. Sementara Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sempat mengecek pabrik pengolahan minyak di Cilincing, Jakarta Utara. Mendak mengklaim stok tercukupi. Mendak menuding adanya mafia penimbun minyak goreng menyebabkan minyak goreng langka. Kemungkinan karena tingginya harga dunia menyebabkan orang-orang yang sebelumnya tidak berpikir untuk berbuat curang bisa berbuat curang Pak Kapolri. Nah ini yang sedang kita cek dan kita mau memperingatkan terutama bagi mafia-mafia minyak goreng yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan sesaat, kita akan datang dan kita akan tertibkan dan kita akan sikat bersama. Sementara dalam rapat paripurna DPR RI kemarin, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menegaskan akan memanggil paksa Menteri Perdagangan karena sudah 2 kali mangkir. Sudah 2 kali Menteri Perdagangan diundang dalam rapat konsultasi, yang kedua berhalangan dengan alasan belum tentu datang dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam kesempatan terakhir dalam sidang paripurna ini, saya sampaikan apabila dalam undangan yang ketiga masih ada alasan, maka DPR akan menggunakan aturan dan kewenangan yang ada untuk memanggil paksa Menteri Perdagangan di DPR. Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut solusi saat ini adalah akan mensubsidi harga minyak goreng curah. Namun minyak goreng kemasan harganya diserahkan mekanisme pasar. Bahwa pemerintah akan mensubsidi harga minyak kelapa sawit curah itu sebesar Rp14.000 per liter. Terkait dengan harga kemasan lain, ini tentu akan menyesuaikan terhadap nilai daripada keekonomian, sehingga tentu kita berharap bahwa dengan nilai keekonomian tersebut, minyak sawit akan tersedia di pasar modern maupun di pasar tradisional ataupun di pasar basah. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sebelum bermalam di Ibu Kota Nusantara juga sempat memantau ketersediaan minyak goreng di minimarket dan pasar tradisional di Yogyakarta 13 Maret lalu. Presiden melihat rak-rak minyak goreng kosong di sebuah minimarket. Sementara di Pasar Beringharjo dan Pasar Sentul, Yogyakarta, Presiden menemukan harga minyak goreng yang bervariasi antara Rp14.000 hingga Rp20.000 per liter. 20 Pak. 20 ya? Oh, tapi selalu ada? Pasti Pak. Sudah banyak. Itu baru Ketap. Baru? Kini pemerintah menjalankan jurus baru dengan menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter dan harga minyak goreng kemasan ke harga pasar. Kita nantikan upaya pemerintah untuk segera menormalkan pasokan minyak goreng di pasaran. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pemerintah kini menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng curah Rp14.000 per liter, sementara minyak goreng kemasan diserahkan pada mekanisme pasar. Apakah langkah ini mampu mengatasi masalah krisis minyak goreng? Kita akan berbincang dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Pak Edi Priyono. Selamat malam, Pak Edi.
Pak Edi, selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, kita juga akan sapa anggota Komisi 6 DPR, Pak Herman Hairun. Selamat malam, Pak Herman. Selamat malam, Bibi. Malam juga, Pak. Sehat selalu. Saya ke Pak Edi dulu. Pak Edi, jadi ini trik baru untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng, apakah nanti akan cukup ampuh atau nanti akan berganti lagi bulan depan seperti bulan lalu? Ya, bukan trik ya, ini kebijakan. Kebijakan baru, setelah dievaluasi, ini dirubah kebijakannya. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Menko Perekonomian tadi di dalam pengantar ya, itu yang untuk minyak goreng curah itu disubsidi. Jadi harganya ditetapkan 14.000. Jadi kalau harga keekonomian itu lebih tinggi dari 14.000, artinya ada selisih harga, maka selisih harga itu ditanggung oleh pemerintah dalam bentuk subsidi kepada produsen, supaya produsen tidak rugi ketika diminta untuk menjual minyak goreng curah dengan harga 14.000, dengan harapan bahwa ini tidak membebani masyarakat. Gitu ya. Sedangkan untuk yang minyak goreng kemasan yang sebelumnya diatur dengan HET juga, ini dilepas ke harga keekonomian, artinya harganya tergantung kepada ya fluktuasi harga yang baik di pasar dalam negeri maupun di pasar global, dengan harapan bahwa stok ini akan tersedia. Jadi meskipun mungkin terjadi kenaikan harga, tapi stoknya akan tersedia baik di pasar modern maupun di pasar tradisional. Itu yang diharapkan dari kebijakan yang baru ini. Oke, Pak Edi. Jadi evaluasi yang kemarin, yang kebijakannya kemudian direvisi setelah 1 bulan, apa tuh Pak Edi? Ya, kan seperti yang kita lihat bahwa ketika ditetapkan harga eceran tertinggi untuk semua jenis minyak goreng, karena sebelumnya kan, sebelum yang sekarang ya, jadi terakhir sebelum sekarang itu kan minyak goreng curah itu kan ditetapkan HET-nya 11.500, sedangkan yang kemasan sederhana 13.500, sedangkan yang untuk kemasan premium itu 14.000. Ya, kemudian secara umum ada harga 14.000 itulah untuk yang kemasan. Nah, ternyata kan harga bisa 14.000, tapi yang 14.000 itu kan jarang gitu. Jadi sulit ditemui gitu. Jadi akhirnya ya yang menjadi prioritas untuk minyak goreng kemasan ya keberadaannya gitu, supaya tidak langka lagi, dan dengan harga keekonomian tidak ada alasan bagi produsen maupun distributor untuk tidak menjualnya ke pasar. Jadi kami sangat yakin bahwa ini mengatasi masalah kelangkaan untuk minyak goreng kemasan. Sementara untuk minyak goreng curah yang konsumsinya juga sangat besar di Indonesia, itu diberikan subsidi dengan harapan bahwa tidak membebani masyarakat. Demikian. Baik, saya ke Pak Herman. Pak Herman, dengan harga keekonomian tidak ada lagi alasan bagi produsen untuk tidak melepas minyak goreng ini ke pasar. Jadi masalah kelangkaan minyak goreng diharapkan selesai. Setujukah Anda? Ini solusi yang terbaik? Ya, tidak selesai, karena harganya sangat mahal. Kalau harga sangat mahal juga ini bukan solusi bagi rakyat. Justru rakyat ingin bahwa harga minyak goreng sawit ini kembali normal dan kemudian bisa terjangkau. Dan kemudian juga para UMKM bisa melaksanakan kegiatan usaha kecil menengahnya dengan input produksinya yang lebih murah. Karena mereka tidak bisa menaikkan harga juga. Jadi yang membutuhkan minyak goreng ini bukan hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tapi untuk proses produksi di UMKM juga ini sangat dibutuhkan. Oleh karenanya kenapa membludak dan mereka ingin mendapatkan murah. Dan inilah yang tentu harus diperjuangkan. Sudah 3 permen ya, terakhir Permen 06 tahun 2022 itu lahir. Dan dari mulai peraturan Menteri Perdagangan tentang ketersediaan, kemudian tentang pembatasan harga, kemudian harga eceran tertinggi. Sekarang keluar lagi kebijakan yang tentu menurut saya ini kebijakan menjadi abu-abu. Karena dengan subsidi yang kemudian menghasilkan harga minyak goreng curah 14.000, ini bisa saja kemudian mereka curah menjadi kemasan. Nah, kalau curah menjadi kemasan berarti apa? Ini akan terjadi spekulasi baru, akan menjadikan bisnis baru bagi para spekulan untuk kemudian menjual harga keekonomisan dengan merubah minyak curah menjadi minyak berkemasan. Ini juga bahaya gitu ya. Dan sekali lagi menurut saya bukan solusi. Ini sangat ironis. Karena bagi minyak goreng sebetulnya kita adalah sebagai penghasil CPO terbesar di dunia, 54 juta. Nah, kalau kemudian bahwa untuk memenuhi masyarakat di dalam negeri yang konsumsi 5,7 juta saja dengan cara DMO 20% dinaikkan 30% nggak selesai, nggak selesai. Kemudian terakhir kita dibuka lagi dengan harga yang menjadi liar seperti ini, menurut saya ini sangat merugikan terhadap rakyat gitu ya.
Tapi kan secara logika, kalau kita hitung-hitung dari DMO CPO-nya sebelumnya 20%, sekarang jadi 30%, harusnya apa ya kita bisa katakan kebutuhan di dalam negerinya tertutupi, teratasi. Dengan DMO 20% saja sudah terpenuhi. Kalau 5,4 juta itu kan jadi 9 juta ya, 9 juta CPO, mungkin konversi minyak goreng bisa menjadi 7 sampai 8 juta. Nah, kalau kebutuhan 5,7 juta kan semestinya terpenuhi dong. Nah, ini yang menjadi persoalan utama. Harus ada law enforcement bagi siapapun yang melakukan tindakan-tindakan tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Selama longgar dan kemudian pemerintah mengalah. Setelah head itu sebetulnya bagus bagi rakyat, menggembirakan. Ada penetapan harga eceran tertinggi. Bahwa curah juga hanya 11.500 tertingginya. Ternyata kan berubah sekarang. Berubah curah 14.000. Kemudian dengan dibukanya keekonomisan untuk yang berkemasan, ini menurut saya juga menjadi celah para spekulan untuk melakukan pelanggaran hukum. Harganya semakin naik. Ini bukan solusi menurut saya gitu ya. Ini bukan solusi Pak Edi. Jadi apa solusinya kalau menurut pemerintah selain ini jika memang ini tidak lagi efektif nantinya setelah dievaluasi? Ya, yang pertama yang risiko adanya pelanggaran hukum, ya risiko itu memang ada. Makanya kan di situ ada Satgas Pangan. Makanya yang mengumumkan kebijakan kan selain Pak Menko Perekonomian juga Kapolri. Jadi saya kira itu akan ditangani oleh penegak hukum lah kalau masalah itu. Tapi risiko adanya kecurangan itu tentu saja ada gitu. Nah kemudian mengenai harga gitu, ini misalkan tadi dikatakan bahwa harusnya murah dan sebagainya. Sekarang begini. Harga CPO itu di Dumai saja per liternya udah 15.000 sampai kadang-kadang 16.000 gitu loh. Nah jadi kalau menjadi minyak goreng itu kurang lebih plus 3.000. Jadi kalau mengikuti perkembangan harga CPO itu paling tidak harga minyak curah itu adalah 18.000 19.000. Oleh karena itu ketika ditetapkan 14.000 untuk minyak goreng curah ini sebenarnya sudah usaha dari pemerintah untuk meringankan beban masyarakat. Tapi tentu saja ada keterbatasan. Tidak bisa semuanya dibikin murah ketika tidak ada satu kebijakan yang ideal dalam arti baik untuk semua. Tidak ada, Pak. Nah, jadi misalkan tadi, yang minyak goreng kemasan katakanlah dipaksa untuk mengikuti harga eceran tertinggi yang lebih rendah daripada sebelumnya. Kan kita sudah tahu kemudian akhirnya menjadi langka dan sebagainya gitu ya. Nah, itu jadi memang ada risiko-risiko ya, dan untuk saat ini, maka yang terpenting adalah bahwa pemerintah mengupayakan supaya yang minyak goreng kemasan itu dipastikan ada karena tidak ada alasan bagi produsen untuk tidak melepas barangnya. Dan ada alternatif, kalau memang masyarakat ingin yang lebih murah, maka pemerintah memberikan subsidi supaya minyak goreng curah itu harganya menjadi lebih rendah daripada yang seharusnya. Jadi memang juga kita tidak bisa bilang bahwa kemampuan pemerintah mensubsidi kan tak terbatas, kan ada batasnya gitu. Jadi saya kira untuk saat ini inilah yang dianggap sebagai kebijakan yang paling tepat untuk saat ini. Nanti kita evaluasi lah. Tapi yang jelas adalah bahwa risiko yang tadi Pak Herman sampaikan itu sudah kita sadari dan oleh karena itu Satgas Pangan atau Polri akan mengawasi adanya potensi kecurangan tersebut. Mudah-mudahan sih tidak perlu. Kalau saya beberapa kali menyampaikan ya masa sih urusan gini sampai ada yang masuk penjara. Harusnya nggak perlu lah, dari teman-teman pelaku usaha juga kalau bisa ya diikutilah, nggak usah lah melakukan hal yang menjurus ke kecurangan. Karena Kapolri sudah menyampaikan bahwa akan menindak tegas hal seperti itu. Demikian, Mbak. Oke, Pak Edi, tapi kan dari tadi saya mendengar pernyataan Anda menyebutkan pemerintah meminta para produsen minyak goreng untuk mendistribusikan minyak goreng ke masyarakat, tidak ada lagi minyak goreng yang ditahan-tahan. Emang selama ini yang jadi keraguan distributor untuk kemudian mendistribusikan minyak goreng ke pasar sampai pemerintah harus bilang, oke, produsen ayo lepas minyak gorengnya ke pasar. Kenapa harus sampai begitu? Apa yang membuat produsen ini ragu-ragu untuk mendistribusikan minyak goreng ke pasar sebetulnya? Ya kan seperti yang kita tahu selama ini ya, bahwa salah satu masalah yang dihadapi itu bukan jumlah total minyak goreng ya, karena jumlah total minyak goreng kan cukup gitu. Nah, yang menjadikan masalah kan distribusi. Nah, masalah distribusi ini apa? Ada berbagai macam alasan. Ada penimbunan, itu pelanggaran hukum jelas. Kemudian ada dugaan itu dijual lebih banyak ke industri. Ada dugaan bahwa itu diselundupkan keluar. Ada dugaan bahwa sebagian produsen
itu tidak mendapatkan akses CPO dengan harga yang ditetapkan pemerintah yaitu 9.300 per liter CPO-nya ya. Nah kalau mereka mendapatkan CPO dengan harga 15 sampai 16.000 di pasar, maka mereka tidak bisa dipaksa untuk kemudian melepas minyak gorengnya pada waktu itu 14.000. Jadi ada berbagai masalah yang kemudian di lapangan kita melihatnya sebagai gejalanya adalah kelangkaan minyak goreng gitu. Jadi selalu ada trade off dalam kebijakan. Kita mau yang ini tapi tidak dapat yang ini. Nah untuk saat ini terus terang yang menjadi prioritas pemerintah adalah yang tadi saya sebutkan beberapa kali ya, ketersediaan minyak goreng kemasan dan juga beban masyarakat untuk minyak goreng curah dikurangi dengan subsidi sehingga ada pilihan gitu. Saya nggak bilang bahwa minyak goreng curah itu persis sama dengan kemasan ya, tentu saja ada bedanya ya, tetapi paling tidak masyarakat ada alternatif. Kalau misalkan berat untuk membeli minyak goreng kemasan, masih ada alternatif. Baik, Pak Edi, ini pertanyaan terakhir untuk Anda. Saya mewakili masyarakat juga ikut bertanya-tanya ketika Menteri Perdagangan tidak mau hadir ke DPR, 2 kali dipanggil tidak datang. Kira-kira ini adakah kemudian instruksi dari Presiden langsung, ayo oke datang yang ketiga kali, atau seperti apa? Apa yang kemudian dikemukakan Menteri Perdagangan ke Istana jawabannya ketika mereka diundang 2 kali oleh DPR tidak datang? Wah, saya tidak punya kapasitas untuk menyampaikan informasi maupun menduga-duga ya. Jadi mohon maaf saya tidak punya jawaban untuk itu ya. Oke, Pak Herman. Ya. Kalau Menteri Perdagangan yang tidak datang 2 kali, ini mau yang ketiga dipanggil? Ya, saya kira di dalam Undang-Undang MD3 itu sudah dicantumkan di pasal 73 ayat 4, dalam hal badan hukum dan atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan tidak hadir setelah dipanggil 3 kali, berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR berhak melakukan pemanggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Artinya ya bisa alat ini digunakan. Tetapi kan persoalannya tidak di situ. Sekarang persoalannya solusi untuk rakyat apa? Dikala harga minyak goreng ini jauh melambung tinggi dan di beberapa daerah langka gitu ya, termasuk di daerah pemilihan saya langka. Saya sudah turun ke beberapa pasar memang langka. Dan memang kalau kemudian persoalan dasarnya adalah persoalan harga yang dibatasi terlalu murah, tidak ekonomis, ya disinilah kesalahan pemerintah. Semestinya kan kita menguasai hajat hidup rakyat yang sudah dituangkan di dalam konstitusi. Nah oleh karena itu ada 3 aspek yang kemarin saya sampaikan di dalam rapat gabungan yang tidak jadi. Saya hadir di 2 kali itu. Dan pertama saya kira kalau memang kita concern untuk menyelesaikan persoalan rakyat, mari kita bentuk pansus. Kalau tidak ya rapat koordinasilah atau rapat konsultasilah pimpinan DPR dengan Presiden. Untuk bisa menghasilkan keputusan yang lebih strategis. Yang ketiga, membentuk panja-panja di masing-masing komisi dengan objek yang sama. Ayo kita rumuskan, karena kita tidak cari masalah, tapi mencari solusi. Oke, artinya nanti akan ada pansus kelangkaan minyak goreng, kira-kira akan begitu. Tapi nanti kita akan lihat dulu apakah memang kebijakan yang baru yang digelontorkan pemerintah ini akan cukup efektif supaya kemudian jangan sampai berubah-ubah lagi kebijakannya. Seperti bulan lalu ada kebijakan baru, bulan ini kemudian muncul kebijakan baru. Yang penting kemudian sekarang kelangkaan minyak goreng bisa teratasi, masyarakat menuju bulan Ramadan semua suplai minyak goreng teratasi, begitu kira-kira harapan kita semua. Yang penting tapi tentu harganya bisa masuk sesuai dengan daya jangkau masyarakat, tidak terlalu mahal harapannya. Terjangkau. Betul. Terima kasih telah bergabung bersama kami tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Pak Edi Priyono, terima kasih. Anggota Komisi 6 DPR RI Pak Herman Hairon, terima kasih Pak Herman. Terima kasih Pak Edi telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.